Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Johannes Yulason Christian Lubis. Saya mahasiswa tingkat 4 dari FK UPN Veteran Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 1810211032. Di sini saya berasal dari Lab Ek B2, Blok Tropical Medicine, dan saya akan menjelaskan mengenai bakteri yang saya dapat, yaitu Shigella dysentery dan juga Vibrio cholera. Untuk bakteri yang pertama adalah Shigella dysentery, di mana untuk karakteristiknya, bakteri ini merupakan penyebab dari penyakit disenteri basiler dengan ukuran 2-4 mikrometer dikali dengan 0,4 sampai 0,6 mikrometer. Bakteri ini merupakan bakteri batang ataupun basil gram negatif. Bakteri ini tidak memiliki spora dan juga tidak memiliki flagel, dan bakteri ini merupakan golongan dari bakteri anaerob fakultatif. Artinya dapat hidup pada keadaan tanpa oksigen dan juga dapat hidup juga pada keadaan dengan oksigen. Kemudian bakteri ini merupakan bakteri yang tidak motil atau non-motil ataupun tidak dapat bergerak. Kemudian di sini ada gambaran dari bakteri Shigella dysentery yang merupakan gram negatif dan juga berbentuk batang ataupun basil. Kemudian masuk ke identifikasi, di mana yang pertama adalah identifikasi dari mikroskopiknya, di mana untuk pewarnaan gramnya bentuknya adalah basil, lalu susunannya tunggal, warnanya merah, sifatnya gram negatif, dan untuk metodenya adalah pewarnaan gram. Selanjutnya untuk identifikasi dari makroskopiknya, yaitu melalui SSA atau Salmonella Shigella agar, di mana di sini dapat dilihat untuk identifikasinya bakterinya ini berbentuk koloni jernih, tidak berwarna, dan juga tampak halus. Selanjutnya untuk identifikasi makroskopik, itu ada McConkey agar, di mana didapatkan koloninya itu tidak berwarna, karena pada bakteri ini tidak meragi laktosa. Selanjutnya, untuk uji biokimia, bakteri ini meragi glukosa, maltosa, dan juga sukrosa. Untuk uji oksidasinya negatif, dan untuk uji katalasenya positif. Di mana di sini terdapat gambaran dari uji katalase yang positif pada bakteri Shigella dysentery. Selanjutnya masuk ke bakteri yang kedua, ada Vibrio cholera, di mana untuk karakteristiknya, bakteri ini merupakan penyebab dari penyakit kolera dan juga gastroenteritis akut. Untuk penularannya, dari penderita melalui air yang tercemar, susu, buah-buahan, dan juga sayuran. Bakteri ini memiliki morfologi, yaitu batang bengkok menyerupai koma, gram negatif, tidak memiliki spora, lalu hidup secara aerob ataupun anaerob fakultatif. Jadi dapat hidup pada keadaan terdapat O2 ataupun tidak terdapat O2. Kemudian bakteri ini motil atau bergerak melalui flagel yang monotrik. Jadi bakteri ini hanya memiliki satu flagel saja seperti contoh gambar yang sudah saya sediakan. Lalu untuk identifikasi mikroskopiknya, untuk pewarnaan gram, bentuknya adalah batang bengkok atau koma. Ini ciri khas dari Vibrio cholera. Untuk susunannya itu tunggal, warnanya merah, sifatnya gram negatif. Untuk metodenya adalah pewarnaan gram. Lalu untuk identifikasi makroskopiknya, yang pertama adalah McConkey agar, di mana koloninya ini tidak berwarna untuk gambarannya karena pada Vibrio cholera juga tidak meragi laktosa. Lalu untuk identifikasi dari agar darahnya atau blood agar, di mana terdapat zona kehijauan di sekitar koloni, di mana ini merupakan ciri khas dari Vibrio cholera, terdapat kehijauan di sekitar koloninya. Lalu untuk identifikasi makroskopik lainnya, terdapat TCBS atau tiosulfat citrat bile salt sukrosa, di mana pada identifikasi ini didapatkan koloninya berwarna kuning, karena pada bakteri Vibrio cholera dapat
meragi sukrosa, sehingga didapatkan gambarannya berwarna kuning. Lalu untuk uji biokimianya, bakteri ini meragi glukosa, sukrosa, maltosa, dan manitol. Berarti bakteri ini meragi hampir seluruh glukosa, hampir meragi seluruh gula ataupun glukosa, kecuali laktosa. Kemudian untuk uji oksidasinya positif, dan untuk uji indolnya positif, di mana di sini terdapat gambaran, terdapat warna merah ya, di tabung reaksinya, terdapat cincin-cincin merah di atas tabung reaksi, di mana ini menandakan indolnya positif, di mana indol positif ini menandakan bahwa bakteri ini dapat memetabolisme triptofan. Selanjutnya, untuk pemeriksaan lainnya, Voges Ploskernya juga positif pada Vibrio cholera, ditandai dengan terbentuknya cincin ataupun warna kecoklatan di atas tabung reaksi. Hal ini menandakan bahwa pada Vibrio cholera ini terdapat asetoid. Selanjutnya, untuk uji sitratnya positif, karena pada pemeriksaan dari uji biokimia, untuk warnanya ini berubah menjadi warna biru yang semulanya berwarna hijau, berarti menandakan bahwa untuk Vibrio cholera ini dapat menghasilkan sitrat. Lalu untuk tes ureasenya negatif pada Vibrio cholera. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan untuk mendukung presentasi saya mengenai Shigella dysentery dan juga Vibrio cholera. Terima kasih atas perhatiannya.